Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruby Faisal Rahman dari Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 4, angkatan 10. Di sini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, di sini saya analogikan NKRI itu sebagai tujuan dan wawasan kebangsaan serta bela negara itu dari dua jalan yang berbeda, tapi tetap ujungnya adalah demi persatuan dan kesatuan NKRI. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Agar kepentingan bangsa dan negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah konkret melalui yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan telah diperoleh para peserta pelatihan di bangku pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Namun wawasan perlu dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada negara dan bangsa. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama untuk wawasan kebangsaan. Di sini terdapat definisi, yaitu pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI. Yang pertama kita bahas tentang Pancasila, yaitu berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri bangsa kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila, yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Letitsar sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keluasan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia,
dan nilai serta norma yang bertentangan pasti akan ditolak oleh 13 oleh Pancasila. Misalnya ateisme dan segala bentuk kekafiran tidak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang pertama mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilontarkan secara lebih nyata pada masa Majapahit. Sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Inilah fakta bahwa Singasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu, di kemudian hari rumusan 15 tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan dan diabadikan dalam lambang NKRI Garuda Pancasila. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya 16 negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menentukan Undang-Undang 1945 Dasar Negara dan tujuannya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan selanjutnya disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat meliputi A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi dari negara Indonesia. Poin yang terakhir itu pemersatu bangsa. Di sini terdapat bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama, kita bahas mengenai bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih.
Bendera negara sang merah putih berbentuk persegi dengan panjang dan ukuran lebar 2/3. Dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai lambang negara adalah Garuda Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Lagu kebangsaan adalah poin yang terakhir. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau yang kita kenal dengan W.R. Supratman. Setelah tadi kita membahas beberapa hal tentang wawasan kebangsaan, sekarang kita berlanjut ke nilai-nilai bela negara. Di sini ada definisi bela negara dengan pengertian yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3. Nilai dasar bela negara meliputi A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Kemampuan awal bela negara.
Pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi warga negara yang bekerja di lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di sini terdapat beberapa indikator tentang nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah indikator cinta tanah air. Ditunjukkannya dengan sikap A. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. B. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. C. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. E. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. F. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. B. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Ikut serta dalam pemilihan umum. D. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. E. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Poin ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ditunjukkan dengan sikap A. Paham nilai-nilai dalam Pancasila. B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. D. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. E. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Poin keempat, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ditunjukkan dengan sikap A. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. B. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. C. Berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. D. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. E. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator terakhir dalam nilai dasar bela negara yaitu indikator kemampuan awal bela negara. Ditunjukkannya dengan sikap A. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. B. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. C. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. D. Gemar berolahraga. Dan yang terakhir E. Senantiasa menjaga kesehatannya. Itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.